Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita. Santri-santri di depan ini, Tora, Ardi itu masih kosong depan. Maju-maju. Santri jangan di belakang. Nah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan seperti yang kita ketahui, kita sudah masuk kepada Kitabul Buyu, pembahasan tentang fikih jual beli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis, baru dua hadis ya. Kita baca baru dua hadis, hadis Rifa'ah bin Rafi' dan hadis Jabir. Karena hadis Jabir itu hadis yang panjang tentang benda-benda yang haram diperjualbelikan. Nah, kita lanjutkan insyaallah hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan di sini, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ikhtalafal mutabayi'an wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani, rawahul khamsa wa sahahahul hakim. Nabi SAW bersabda, apabila kata beliau ikhtalafa, ya, dua orang yang sedang melakukan jual beli, artinya penjual dan pembeli, ya, dua orang tersebut ikhtalafa, berselisih di dalam akad mereka, dalam transaksi jual beli mereka, walaysa bainahuma bayyinatun, dan tidak ada bukti di antara keduanya, sama-sama tidak memiliki bukti, ya, penjual dan pembeli melakukan akad, kemudian mereka berselisih, ya, baik selisihnya tentang barangnya kah atau tentang harganya, ya, atau perkara-perkara lain yang mereka berselisih di situ, dan tidak ada apa? Tidak ada bukti, masing-masing tidak memiliki bukti, nggak ada saksi misalnya, karena jual belinya hanya mereka berdua yang melakukan. Ya, apa kata Nabi SAW? Fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik barang, ya, si penjual yang dibenarkan ucapannya, bukan si pembeli, ya. Au yatatarakani, atau ya, kalau keduanya mau membatalkan, maka silakan batalkan akadnya, transaksinya. Tapi kalau mereka enggak mau, maka yang diambil adalah ucapan penjual. Ya Pak ya. Contoh misalnya, penjual atau seorang menjual barangnya, motor misalnya, ya, dengan harga 5 juta rupiah. Kemudian datang seorang pembeli, lalu dia membeli. Baik, dia bayar misalnya berapa?
4.500.000. 500-nya nanti dia susul seperti itu. Nah, kemudian tak selang beberapa waktu, lewat beberapa hari misalnya, si penjual nagih, ya katanya kamu mau sisanya mau dibayar, cepat bayar. Kemudian si pembeli mengatakan, oh enggak lah, kan kemarin sudah saya tawar jadi 4,5 bukan 5 juta. Nah, berselisih pendapat. Ya, penjual mengatakan, oh Anda enggak ngasih harga 4,5, pokoknya 5 juta, kan harganya 5 juta. Si pembeli ngomong, kan Anda sudah nawar, antum kasih. Berselisih pendapat. Ya, enggak ada saksi. Tidak ada bukti di antara keduanya. Siapa yang dibenarkan? Perkataan penjual. Ya, maka wajib bagi si pembeli untuk membayar 500 tadi, sisanya tadi. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, tapi apakah si penjual tadi harus bersumpah terlebih dahulu atau tidak? Ya, maka ulama berbeda pendapat. Apakah si penjual tadi harus bersumpah? Memang kata Nabi pendapat atau ucapan yang diterima adalah ucapan si penjual. Tapi apakah dia harus bersumpah terlebih dahulu atau tidak? Maka ulama berbeda pendapat. Allahu alam bissawab. Jumhur ulama mengatakan dia harus bersumpah terlebih dahulu. Ketika tidak ada bukti maka dia bersumpah. Ya, mereka berdalil dengan mafhum dari hadis Nabi SAW yang sahih ya dalam masalah qada ya, tentang masalah muamalah. Kalau seandainya ada pertikaian antara dua orang yang berakad, maka Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis sahih, "Lau yu'tan nas bidakwahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum." Nah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal man ankar." Bukti itu bagi orang yang mengklaim, dan kalau nggak ada bukti maka sumpah bagi orang yang mengingkari. Nah, ketika di sini tidak ada bukti, ya, maka dipakailah sumpah. Jadi si penjual tadi meskipun pendapat dia diterima tapi harus disertai dengan sumpah. Ini mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan nggak perlu sumpah. Ya, cukup dia mengatakan ini pokoknya seperti ini, maka ucapan dia yang diterima langsung. Ustaz, kalau si penjual bohong gimana? Dosa dia. Ya, kita menghukumi secara zahir, Pak. Ya. Kalau orang sudah enggak bertakwa, mau disumpah enggak sumpah, kalau dia enggak bertakwa berani saja dia kan. Taruhlah oke kita katakan sumpah. Kalau memang dia sudah enggak bertakwa kepada Allah, sumpah palsu dia. Ya, maka tetap kita katakan pendapat dia yang terima meskipun dia enggak sumpah. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat Al-Imam Sya'bi dan salah satu dari riwayat dari Imam Ahmad, dan dia dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, dirajikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan ini pendapat yang lebih tepat, wallahu alam. Ya, berdasarkan zahir hadis ini. Karena Nabi mengatakan fal qaulu ma yaqulu rabbus sil'ah. Pendapat ucapan yang diterima adalah ucapan si pemilik barang atau penjual tadi. Ya. Dan ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Imamul Hakim kata Ibnu Hajar di sini, dan juga disahihkan oleh para ulama lain atau dihasankan lah. Memang hadis ini secara periwayatan dia dhaif, tapi kalau dikumpulkan jalur-jalur yang ada maka bisa menjadi hadis yang hasan. Dan hadis ini dihasankan oleh para ulama semisal Al-Imamul Baihaqi dan juga Al-Imam Ibnu Abdul Hadi menghasankan hadis ini. Jadi hadis ini bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi intinya kalau ada perselisihan antara penjual dan pembeli dan tidak ada bukti, maka yang diterima adalah ucapan penjual yang pemilik barang, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada bukti, maka bukti itu yang digunakan. Ya, contohnya seperti misal yang kita bawakan tadi. Contoh yang kita bawakan tadi, mereka berbeda pendapat penjual dan pembeli. Nah, tapi ada bukti. Apa buktinya? 2 orang saksi. Ya, makanya inilah pentingnya mendatangkan 2 orang saksi. Alhamdulillah. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan wa ashhidu idza tabayatum, dan datangkanlah saksi kalau kalian melakukan jual beli. Dan saksi dalam masalah muamalah itu 2 orang. Nah, kalau ada saksi, ya, kalau ada saksi maka itu yang dijadikan bukti, ya, seperti itu. Jadi kalau saksinya mengatakan, oh yang benar itu si penjual, maka dia yang dibenarkan. Atau enggak, oh yang benar itu si pembeli, kami 2 orang menyaksikan, maka itu yang dibenarkan, ya.
Allah alam. Intinya kalau ada bukti maka sesuai dengan bukti. Kalau tidak ada bukti, maka yang diterima adalah ucapan si pemilik barang. Ya, nah ini mudah-mudahan bisa membantu untuk kita bersama yang melakukan muamalah. Kalau ada pertikaian, perselisihan, makanya pentingnya kalau bisa datangkan saksi, datangkan saksi. Bapak Ibu sekalian, kalau antum melakukan jual beli, ya, dan bisa mendatangkan saksi, maka itu lebih bagus sebenarnya. Ya, datangkanlah saksi 2 orang. Kalau tidak bisa, maka ya tadi, ya kalau ada pertikaian, yang diambil adalah pendapat si pemilik barang. Dan kita harus menerima, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika si pemilik barang sudah mengatakan pokoknya gini, kita sebagai pembeli enggak nerima. Enggak bisa, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau mau dicari jalan lain boleh, silakan. Gimana? Batalkan jual belinya. Boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au yatatarokani," atau mereka berdua sepakat membatalkan jual beli. Sudah, batalkan saja. Udahlah, daripada kita ribut, ya kan? Sudah, balikkan uang saya balikkan barangmu. Beres. Nah, itu lebih baik itu daripada nanti malah bertikai enggak ada habisnya. Ya, Pak ya. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Masih menjelaskan tentang jual beli yang terlarang atau akad-akad yang diharamkan di dalam syariat Islam. An Abi Mas'ud Al-Ansari. Hadis berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud berbeda dengan Ibnu Mas'ud ya. Abu Mas'ud itu berbeda dengan Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naha. Apa naha? Melarang. Ya. An thamanil kalbi, ya, melarang dari harga anjing, maksudnya jual beli anjing. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan hasil dari jual beli anjing. Wa mahril baghi, dan upah atau bayaran ya seorang pelacur yang dia ambil dari pelanggannya, ya. Pelacur. Ini perbuatan haram. Ya, zina. Dan zina adalah salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Sungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang buruk sekali, yang keji sekali. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Ya. Yang ketiga, wa hulwanil kahin, dan upah ya seorang dukun itu juga haram. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, faedah dari hadis ini tentunya adalah diharamkannya ketiga hal yang disebutkan tadi. Ya, faedah yang jelas dari hadis ini adalah haramnya ketiga hal yang Rasulullah larang tadi. Haram karena hukum asal larangan adalah haram. Ya, di dalam kaidah usul diterangkan bahwasanya annal asla fin nahyi yaqtadi tahrim. Hukum asal larangan itu haram. Dan Nabi di sini melarang, berarti haram. Ketiga yang dilarang oleh Nabi ini. Yang pertama apa tadi? Jual beli anjing. Ya. Jual beli anjing ini hukumnya haram. Ya. Ulama berbeda pendapat ya tentang hukum jual beli anjing. Ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli anjing. Ya. Mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ya, tiga mazhab mengatakan bahwasannya jual beli anjing hukumnya haram. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, haram. Mutlak, apapun jenis anjingnya, untuk apapun pemanfaatannya, maka hukumnya haram. Berdasarkan sabda Nabi SAW di sini, beliau melarang jual beli anjing. Harga yang didapat dari menjual anjing itu diharamkan oleh beliau SAW. Dan di sini beliau tidak mengecualikan. Ya, artinya umum. Setiap anjing itu hukumnya haram.
meskipun digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan. Ya. Nah, di sini kita harus membedakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para santri sekalian, bedakan antara hukum jual beli anjing dan hukum memanfaatkannya. Ya. Kalau pemanfaatan anjing, memanfaatkannya, maka memang betul di dalam syariat ada beberapa pemanfaatan anjing yang diperbolehkan. Ya, di antaranya adalah untuk berburu. Ya, antum melihara anjing untuk berburu misalnya, boleh, silakan. Dilatih anjingnya sudah pinter ya. Ya, anjing itu kan kalau dilatih bisa pinter. Ya, anjing muallam namanya, muallam, yang diajarkan, yang dilatih, maka dia bisa pinter tuh anjing. Ya, nah kalau dia sudah diajar, dipelihara untuk berburu, boleh. Enggak apa-apa antum melihara anjing untuk berburu itu. Ya, diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau untuk menjaga kebun, lil hirasatil basatin, ya, untuk menjaga kebun, boleh. Antum punya kebun sawit, antum punya kebun apa lagi misalnya, ya, buah-buahan dan semisalnya, khawatir nanti ada hama seperti babi dan semisalnya, antum pelihara anjing, boleh. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Untuk apa lagi di antara yang diperbolehkan? Gembala hewan ternak. Antum melihara kambing misalnya, jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Nah, untuk menertibkan kambing itu antum melihara anjing, anjingnya nanti yang ngurus. Dia kalau diajarkan tuh bisa dia gembala kambing, memasukkan kambing ke kandangnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini diperbolehkan. Jadi boleh memanfaatkan anjing untuk 3 hal tadi, atau salah satu dari 3 hal. Ustaz, melihara anjing untuk jaga rumah boleh atau enggak? Enggak. Ya, yang boleh itu jaga kebun. Gimana Ustaz jaga rumah? Kalau kita mau jaga rumah kita agar aman dari pencuri, sewa satpam, ya, bukan melihara anjing. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jadi cuma 3 hal tadi saja yang diperbolehkan. Itu untuk memanfaatkan. Jadi boleh melihara anjing. Adapun jual belinya mutlak haram. Ini pendapat mayoritas ulama. Allahu a'lam bishawab. Nah, sebagian ulama ada yang mengecualikan. Pendapat kedua, atau kita sebutkan dulu, pendapat kedua mengatakan boleh secara mutlak. Nah, sebagian ulama tabi'in mengatakan jual anjing itu boleh secara mutlak. Mereka kias, pakainya kias. Kias kemana? Kias ke keledai. Tahu keledai? Hewan keledai. Udah pernah lihat belum? Belum ya? Keledai itu apa hukum makan dagingnya? Haram. Tapi boleh dipelihara enggak? Boleh. Boleh diperjualbelikan atau tidak? Boleh. Sepakat ulama. Ya. Nah, kata mereka anjing ini meskipun haram tapi kan dia ada manfaatnya kayak keledai. Ya. Kayak hewan keledai itu. Boleh berarti. Nah, boleh dijual belikan, dikias. Tapi ini pendapatnya sebagian tabi'in, ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kita bantah, harusnya jangan anjing itu jangan dikiaskan kepada keledai, tapi kiaskan kepada babi. Ya kan? Tapi kiaskan kepada babi. Lebih cocok dia dikiaskan ke babi kata ulama. Maka ini qiyas ma'al fariq. Qiyas yang ada perbedaan tidak bisa diterima. Allahu a'lam bishawab. Jadi enggak benar ini. Nah, pendapat ketiga yaitu tidak boleh melakukan jual beli anjing kecuali anjing untuk berburu. Nah, kecuali anjing untuk berburu. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan sebuah hadis. Nanti ada insyaallah hadisnya, ya. Ada hadisnya insyaallah di nomor berapa itu. Insyaallah beberapa hadis setelahnya. Hadis Abu Zubair dari Jabir, ya. Hadis Abu Zubair dari Jabir. Rasulullah SAW ditanya tentang hukum jual beli kucing dan anjing. Beliau larang. Nah, ada tambahan di dalam riwayat Nasai dikatakan illa kalbasaid, kecuali anjing untuk berburu. Nah, ada pengecualian. Rasul melarang jual beli anjing kecuali anjing untuk berburu. Akan tetapi wallahu alam, riwayat yang mengecualikan anjing untuk berburu ini riwayat yang lemah, mungkar. Bahkan Imam Nasai yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadza mungkar, kata beliau. Ini hadis yang mungkar, jadi enggak sahih. Ketika tidak sahih maka jelas berarti tidak ada pengecualian. Allahu a'lam bishawab. Jadi pendapat yang lebih kuat, jual beli anjing itu haram, mutlak, tidak diperbolehkan.
Jadi Ustaz, kalau kita mau berburu pakai anjing, gimana cara kita ngambil anjing, punya anjing kalau kita pengen berburu dengan anjing? Ya cari saja anjing-anjing liar yang nggak ada tuannya, ambil, antum latih, ya. Atau kalau ada teman antum orang non Islam misalnya, ya, orang kafir dia punya anjing, ya antum minta sama dia anjing tersebut, ya, untuk antum jadikan hewan yang dilatih kemudian digunakan untuk berburu seperti itu. Tapi kalau dengan cara membeli nggak boleh, haram, ya, tidak diperbolehkan jual beli anjing. Allahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut lagi. Yang kedua yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah wa maharil baghi, upah bayaran yang diberikan kepada seorang pelacur. Ini hukumnya haram. Ini sepakat ulama, tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya pelacur, ya, perbuatan yang dilakukan haram. Kalau sampai dia ngambil upah dari perbuatan zina tersebut, maka dia tidak boleh memanfaatkan upah tersebut. Haram. Zinanya haram, jelas dosa besar. Ya, upah yang dia ambil haram, nggak boleh dia manfaatkan. Nggak boleh dia manfaatkan. Jadi diapakan kata para ulama? Diberikan takhallus, ya, diberikan kepada tempat sarana-sarana umum karena itu uang haram. Atau ada sebagian ulama mengatakan dikasihkan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin. Ya, karena itu harta haram, bukan sedekah. Karena kalau sedekah itu kan harus dari harta yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, ini haram. Maka tidak diniatkan sedekah, tapi niatnya takhallus, untuk dibersihkan hartanya. Nah, itu kata para ulama, ya. Dan jangan dia balikkan lagi kepada pelanggannya, jangan. Kata ulama, ya. Oh, ini harta haram, ya, dia berzina nih. Dia dikasih upah misalnya. Ya, lalu dia ingin bertobat. Nah, duit upah tadi jangan dia kembalikan ke ya pelanggan dia tadi. Kenapa? Khawatir nanti orang tadi makainya kepada perempuan lain, dia berzina lagi. Itu kata para ulama. Jadi duitnya itu tidak boleh dia manfaatkan, tapi dia kasih, ya, ke sarana umum untuk membangun jalan, WC kakus atau yang lainnya. Ataupun kalau sebagian ulama berfatwa diperbolehkan untuk orang-orang fakir dan miskin yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Intinya itu haram, jelas. Kemudian yang ketiga adalah upah seorang dukun. Dukun, perdukunan adalah salah satu perbuatan yang diharamkan, dilarang di dalam Islam. Ya, bahkan perdukunan adalah salah satu bentuk kesyirikan. Perdukunan adalah salah satu bentuk kesyirikan dengan segala jenisnya. Mau dia meramal, mau dia apalagi, ya, macam-macam dukun itu kan. Ya, atau nyantet dan semisalnya lah. Segala jenis dukun itu haram, perbuatan perdukunan haram, meramal, santet dan seterusnya, ya. Nah, kalau mereka ngambil upah dari perbuatan perdukunan itu, maka upahnya haram. Ya. Karena upah yang diambil dari perbuatan yang haram hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini juga sepakat ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang haramnya upah seorang dukun, ya. Dan seorang dukun harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak boleh datang kepada dukun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man ata kahinan." Ya, man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu, kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut, fasaddaqahu, kemudian dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan agama Islam ini. Kufur dia. Orang-orang yang datang ke dukun, dia nanya, dia membenarkan. Kalau enggak membenarkan, cuma nanya saja, maka tidak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari, Pak. Sekedar datang, antum enggak membenarkan, datang nanya sama dia, nah itu udah parah tuh. Ya. Kata ulama, tidak boleh kita mendatangi dukun kecuali untuk menasehati atau membuka aib dia, perdukunannya, ya, kebohongannya, seperti itu. Adapun untuk bertanya atau sekedar nonton saja apa yang dilakukan oleh dukun, itu aja udah nggak boleh, ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita lalai dalam perkara-perkara seperti ini. Ya, ada orang sedang meramal, antum tonton, antum lihat, itu termasuk nanti menyaksikan kemungkaran, tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan juga para saintis sekalian. Barakallahu fikum.
Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu kana yasiru ala jamilin lahu qad a'ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah mengendarai unta beliau yang telah kelelahan, ya, dalam sebuah perjalanan. Ini dalam sebuah safar bersama Nabi dan para sahabat. Ulama berbeda pendapat ini kapan waktunya. Ada yang mengatakan ketika perang Tabuk, ada yang mengatakan ya perang yang lain. Intinya ulama berbeda pendapat kapan waktu ini terjadi ini. Intinya Jabir sedang safar bersama Nabi dan para sahabat yang lain. Beliau menunggangi unta beliau. Nah, karena saking jauhnya perjalanan, unta ini capek, udah lelah dia. Ya, maka jalannya udah pelan seperti itu. Nah, gara-gara unta ini pelan, fa'arada an yusayyibahu, maka Jabir ingin melepaskan unta ini. Udah lepasin aja lah. Ya, jalannya udah lambat cepatan kita dari dia. Baik. Qal falahiqani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum sempat beliau melepaskan unta beliau tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai beliau. Datang dari belakang, lalu Rasulullah nyusul seperti itu ya. Karena Rasulullah itu biasanya kalau di safar, ketika baik safar untuk perang ataupun safar-safar yang lain, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di belakang dia. Kenapa? Beliau kan seorang pemimpin dan beliau di belakang. Gunanya kata ulama untuk mengawasi jemaah, ya, rombongan. Seperti itu, agar tidak ada yang tertinggal. Kalau ada yang lemah itu beliau nolong, itu luar biasa. Nah, itu adalah pemimpin yang teladan, dan memang beliaulah teladan kita seluruhnya. Ya, teladan dari umat manusia, Nabi SAW. Tidak seperti pemimpin di zaman sekarang. Ya, pemimpin di zaman sekarang maunya gimana, jalannya paling lancar, ya kan, biarin orang macet, rakyatnya terserah, yang penting dia dikawal oleh patwal. Ya. Baru pemimpin kecil udah sok-sokan. Nah, itu zaman sekarang. Tapi zaman kalau Nabi SAW tidak seperti itu. Ya, biarin orang duluan, beliau yang di belakang. Beliau kalau ada sahabat yang tertinggal, sahabat yang lemah, sahabat yang apalagi, pokoknya beliau nolong. Nah, itu pemimpin yang memang betul-betul pemimpin, Pak. Ya, itu betul-betul pemimpin. Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ketika bertemu dengan Nabi SAW, Nabi pun mendoakan Jabir. Kata Jabir, fada Ali, Nabi berdoa untukku. Wa darabahu, lalu beliau pukul untaku, kata Jabir tadi. Ya. Jadi setelah Rasulullah mendoakan Jabir, Rasul pukul unta tadi. Ketika Rasulullah pukul, apa kata Jabir? Fasara sayran lam yasir mithlah. Maka dia berjalan dengan jalan yang belum pernah semisal itu jalannya. Cepat jalannya, semangat lagi. Ya. Ini salah satu mukjizat Nabi. Beliau pukul tuh onta, langsung semangat ontanya. Masya Allah. Setelah ontanya semangat, Nabi SAW berkata kepada Jabir, bi'nihi bi'uqiyah. Sudah, jual aja ontanya untuk saya ya Jabir. Ya, jual saja ontamu untuk saya. Satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Ya, satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham perak. Maka Jabir mengatakan, enggak ya Rasulullah, saya enggak mau jual, sudah, ambil saja. Dalam riwayat lain dikatakan huwalaka. Ya Rasulullah, ambil aja, enggak usah jual. Saya enggak mau jual sama engkau wahai Rasulullah, ambil saja. Kalau antum mau ya Rasulullah, ambil. Ya. Sumakal Nabi enggak mau dikasih. Bi'ni, jual. Ya, beliau enggak mau dikasih. Kemudian fabi'tuhu bi'uqiyah, maka kata Jabir, aku pun menjual onta tersebut dengan satu uqiyah tadi, 40 dirham. Washtaratu humlanahu ila ahli, tapi kata Jabir, aku bersyarat kepada Rasulullah, mensyaratkan agar aku masih bisa menungganginya sampai ke Madinah nanti, sampai balik ke Madinah, ya, ke rumah ya Rasulullah, numpang dulu, ya. Diizinkan oleh Nabi SAW. Jadi sudah jual beli, tapi masih diizinkan beliau untuk menunggangi ontanya sampai tiba di rumah beliau di Madinah, ya. Falamma balagtu ataitu bijamal, ketika sudah sampai rumah, kata Jabir, maka aku pun membawa unta tersebut kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah pun membayar ya harga dari unta tadi. Tsumma raja'tu, kemudian aku pulang, kata Jabir. Fa arsala fi athari, maka Nabi SAW kemudian mengutus seorang untuk menemui Jabir. Faqala, lalu Rasulullah berkata kepada Jabir setelah dipanggil Jabirnya, atarani ma kastuka li akhudh jamalak, wahai Jabir, apakah engkau mengira bahwasanya aku menawar untamu ini dengan harga yang murah agar aku bisa mengambil untamu? Enggak, ya.
bukan itu kata Nabi SAW. Khudh jamalaka, sudah ambil ontamu. Tadi dirhamnya ambil juga, Masya Allah. Ontanya ambil, dirhamnya tadi, duitnya tadi ambil sudah. Ya, fahuwalaka, itu untukmu kata Nabi SAW. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, tapi lafaznya ini milik Imam Muslim, redaksinya milik Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ini hadis yang sangat mulia sekali. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang satu ini. Ya, menjelaskan tentang beberapa faedah-faedah. Yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata para ulama, annal afdal fi haqqil qaid aw amiril qaum an yakuna fi muakhkharatil qaum. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya yang afdal, yang lebih utama bagi seorang pemimpin, baik itu pemimpin besar atau pemimpin yang dalam artian kecil ya, atau pemimpin perang misalnya komandan perang, dalam suatu safar maka afdolnya dia berada di belakang rombongan, intidharan lil ajizin, untuk ya menunggu orang-orang yang kalau seandainya ada yang lemah, kayak Jabir tadi kan ontanya kelemahan, kecapean seperti itu. Wal munqati'in, atau orang yang terputus dari jalannya misalnya dari rombongan. Nah, itu hendaklah yang di belakang tadi pemimpin tersebut ya, sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil juga adalah rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'fatuhu li ummatihi. Kasih sayang dan perhatian Nabi kepada umatnya. Bagaimana beliau sangat perhatian kepada Jabir tadi. Ya, beliau doakan Jabir, dipukul ontanya langsung jalan cepat. Faedah berikutnya adalah salah satu mukjizat Nabi. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga adalah salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tadi memukul onta tersebut lalu ontanya langsung jalan dengan cepat. Ya. Ontanya langsung semangat lagi. Ini hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa melakukan mukjizat beliau, Pak. Ya. Kalau kita jangan coba-coba, onta sedang capek antum pukul, tendangnya antum. Ya. Allahu alam. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pukul ontanya langsung jalan cepat. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga kata ulama adalah jawazul mumakasah fil bai'. Diperbolehkan menawar di dalam jual beli, boleh nawar. Nawar harga. Boleh. Ya. Enggak apa-apa, kita minta dikurangi. Misalnya ada orang jual barang sama kita, ya, kasih harga sekian, kita sudah kurangi dikit dong. Boleh enggak? Boleh. Dan itu bukan termasuk minta-minta yang terlarang, enggak. Itu nawar namanya, Pak. Ustaz kan nawar kan minta juga, minta dikurangi, enggak. Boleh. Enggak apa-apa. Ya, diperbolehkan nawar. Selama akadnya belum sah ya, belum sempurna. Memang masih dalam tawar menawar. Tapi kalau sudah sepakat, misalnya orang jual sama kita, nih 100.000, oke, 100.000 sepakat. Tiba-tiba saya tawar lagi ya, jangan lagi. Kalau sudah sepakat jangan ditawar. Makanya sebelum sempurna akad ijab kabulnya tawar dulu, sampai ada harga yang disepakati baru kemudian akadnya dipastikan ijab kabulnya. Ya, Allahu alam. Jadi boleh Pak, nawar itu diperbolehkan ikhwan sekalian. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulai ini berikutnya adalah diperbolehkan ya melakukan persyaratan di dalam jual beli. Boleh bersyarat ya. Seperti yang dilakukan oleh Jabir tadi. Beliau sudah menjual ontanya kepada Nabi, tapi beliau bersyarat. Ya Rasulullah, saya bersyarat ya, onta ini saya tunggangi dulu sampai ke rumah saya. Dan Rasulullah mengiyakan. Maka berarti ini dalil bolehnya bersyarat di dalam jual beli, Pak. Ya, boleh. Dan ya juga kembali ke hukum asal. Hukum asal dalam muamalah itu adalah al-ibahah. Al-aslu fil asya al-ibahah kata ulama. Hukum asal sesuatu dalam masalah muamalah jual beli adalah boleh dan tidak ada dalil yang melarang. Ya, kecuali kata ulama persyaratannya majhul. Nah, kalau persyaratannya majhul, apa majhul itu? Nah, dari kata-kata jahilah, yajhalu, apa artinya? Enggak jelas. Kalau persyaratannya enggak jelas, baru enggak boleh. Contoh, orang atau antum jual rumah kepada seorang, ya,
antum menjual rumah kepada seseorang. Harganya berapa? 200 juta, sepakat. Antum katakan kepada si pembeli, tapi saya syarat ada satu syarat, saya tempati dulu rumah ini. Ya, rumah ini saya tempati dulu. Si pembeli nanya, sampai kapan? Nggak tahu, pokoknya saya tempati dulu. Nah, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Ya karena nggak jelas. Ya, sampai kapan? Nggak jelas. Kecuali dia ngomong, saya tinggal dulu ya sebulan. Kata pembelinya, silakan, boleh, nggak apa-apa. Ya, asal saling ridho. Boleh, Bapak Ibu sekalian. Yang nggak boleh itu kalau syaratnya tidak jelas, ya maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau syaratnya jelas, saya syarat numpang dulu sementara waktu, sekian waktu, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dan saling ridho, maka diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, bolehnya melakukan persyaratan dalam jual beli ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau. Ya, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, dan ini pendapat yang dirajihkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Jadi pendapat ulama-ulama Hanabilah atau sebagian ulama Hanabilah. Adapun mayoritas ulama, maka mereka mengharamkan. Mayoritas ulama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan para pengikut mereka mengatakan haram, tidak diperbolehkan melakukan persyaratan dalam jual beli. Kalau sampai terjadi enggak sah persyaratannya. Jual belinya pun tidak sah. Ya. Kenapa? Mereka berdalil dengan sebuah hadis. Ada hadis yang berbunyi bahwasanya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in wa syartin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari orang untuk menggabungkan jual beli dan persyaratan. Jadi enggak boleh ada persyaratan dalam jual beli. Tapi hadis ini dhaif hadisnya, diingkari oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad yang mengingkarinya dan para ulama lain. Ya, Allahu a'lam. Mereka juga berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau naha anis sunayya. Rasul itu pernah melarang dari jual beli yang ada pengecualiannya. Enggak boleh. Rasulullah melarang dari jual beli yang ada pengecualian. Ya itu enggak diperbolehkan. Saya jual rumah ini tapi ya saya kecualikan dan saya pakai dulu sementara waktu. Ya, saya jual kebun saya kecuali kecuali lahan yang sebelah sana misalnya. Itu enggak boleh. Ada pengecualian seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi Allah alam, yang dimaksud dari hadis ini, Rasulullah melarang pengecualian dalam jual beli, itu maksudnya kalau pengecualian tadi majhul tadi, Pak. Itu ikhwan sekalian. Kalau pengecualiannya majhul tadi, gharar, enggak jelas, maka enggak boleh. Ya. Makanya hadis itu lengkapnya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sunayya illa an tu'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pengecualian dalam jual beli kecuali diketahui apa yang dikecualikan itu. Artinya yang enggak boleh itu bukan syaratnya, bukan pengecualiannya. Tapi yang enggak boleh itu ikhwan sekalian adalah jelas tidak jelasnya itu. Yang enggak boleh itu adalah ketidakjelasan. Bukan sekedar persyaratan, bukan sekedar pengecualian. Maka itu yang harus dipahami, ya. Jadi kalau cuma dikecualikan, dipersyaratkan itu enggak apa-apa insyaallah. Yang enggak boleh itu kalau sampai ada yang tidak jelas dalam pengecualian atau persyaratannya. Atau kata ulama, kalau syarat tersebut menyelisihi syariat, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu yang enggak boleh. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur yang menyelisihi syariat, maka insyaallah diperbolehkan. Ya, insyaallah diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang lebih tepat jadi insyaallah. Meskipun jumhur ulama melarang. Ya. Ada lagi pendapat yang ketiga mengatakan yang terlarang itu adalah kalau syaratnya 2. Kalau syaratnya cuma 1 enggak apa-apa, tapi kalau syaratnya 2 yang enggak boleh. Ini pendapat yang lain dari Imam Ahmad, riwayat yang kedua dari Imam
Ahmad. Allah alam pendapat yang lebih kuat tadi pendapat pertama, bahwasanya bersyarat di dalam jual beli itu boleh. Silakan saja, asal persyaratannya tadi maklum, diketahui, jelas. Boleh Pak ya? Syarat beli antum jual kebun, syaratnya antum pakai dulu kebunnya sekian hari, boleh. Jual rumah, syaratnya antum pakai dulu rumahnya sekian waktu, boleh. Ya. Tapi kalau tidak jelas maka tidak diperbolehkan. Allahu alam. Misalnya antum jual rumah, ini saya jual rumahnya kecuali toiletnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Gimana itu bentuknya? Ya, masa toiletnya mau dipisah dari rumahnya gimana? Ya, nah, itu tidak diperbolehkan kalau seperti itu. Ya, karena ini nggak jelas, ini membawa kepada hal-hal yang terlarang. Ya, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah tadi. Kita lanjut hadis berikutnya. Hadis berikutnya dari Jabir juga, wa anhu kata beliau dari Jabir radhiyallahu anhu juga qala, beliau mengatakan a'taqa rajulun minna abdan lahu an duburin. Kata Jabir, seorang laki-laki dari kalangan kami, itu dari kalangan Ansor, ya dari kalangan Ansor, dalam riwayat lain dijelaskan nama sahabat ini adalah Abu Madhkur al-Ansari. Namanya adalah Abu Madhkur al-Ansari. Ya. Nah, kata Jabir, beliau ini pernah memerdekakan seorang budak yang beliau miliki. Budaknya namanya Ya'qub. Nama budaknya adalah Ya'qub. Jadi Abu Madhkur ini punya budak namanya Ya'qub. Dia merdekakan budaknya ini, tapi merdekakannya apa? Bersyarat. Apa? Syaratnya merdeka kalau dia meninggal. Nah, ini di dalam istilah syar'i, ikhwan wa akhwat fillah, para santri sekalian, hamba sahaya atau budak yang dimerdekakan dengan cara seperti ini, itu namanya mudabbar. Jadi mudabbar itu adalah budak yang dimerdekakan apa? Dengan syarat kalau si tuannya tadi mati. Misal, antum punya budak. Ya, antum punya budak, terus antum katakan kepada budak antum, "Saya merdekakan dirimu kalau saya mati." Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh. Kalau antum mati, merdeka tuh budak. Ya, merdeka budak itu. Kalau antum mati, karena syaratnya mati tadi kan. Ya, saya merdekakan kamu kalau saya mati. Boleh. Itu namanya budak tersebut dinamakan dengan mudabbar. Ya. Kalau antum belum mati, belum merdeka dia. Ya, belum merdeka. Nah, pertanyaannya, kalau antum sudah ngucap kalimat tadi kepada budak antum tadi, ya, kamu merdeka kalau saya mati. Belum sempat antum mati, ya, antum butuh duit. Antum butuh fulus. Ya, antum panggil budak tadi, "Sini kamu. Kamu saya jual ya." "Kamu saya jual ya. Saya butuh duit." Ya. Gimana? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Itu jawabannya di hadis ada. Jawabannya ada di hadis ya. Kata Jabir apa? Walam yakun lahu malun ghairu. Dan ya, si Abu Madhkur tadi tidak ada harta selain budak dia tadi. Ya. Fada abihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah manggil dia. Ya. Ente enggak punya harta. Kenapa ente merdekakan budak ente apa dengan bersyarat tadi? Ya. Lalu dijuallah budak tadi. Dijual budak tadi, ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum. Jadi boleh, hukumnya adalah diperbolehkan meskipun ya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu jual belinya tadi secara umum boleh ya. Tapi apakah boleh secara mutlak seperti itu? Butuh atau enggak butuh duit, yang penting jual. Atau boleh dijual kalau kita butuh kepada harta. Nah, itu ulama khilaf. Ya, budak yang sudah antum merdekakan dengan syarat tadi antum mati dulu baru dia merdeka. Boleh enggak dijual? Mayoritas ulama mengatakan boleh dijual. Baik antum butuh duit ataupun tidak, jual aja, enggak apa-apa. Mereka berdalil dengan hadis Jabir ini yang baru kita baca ini. Ya. Sebagian ulama lain seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Kemudian juga Imam Atha bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in.
Dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan tidak boleh dijual kecuali butuh duit. Ya, kalau antum butuh duit sudah jual. Kalau nggak butuh nggak boleh. Kenapa? Karena hukum asalnya kan antum sudah merdekakan dia, meskipun dengan syarat antum mati dulu. Ya, maka jangan seenaknya ditarik ucapan tersebut, kata ulama ini. Allahu a'lam bishawab. Itu pendapat mereka ya. Tapi pendapat yang lebih tepat insya Allah adalah pendapat mayoritas ulama, jumhur. Boleh dijual? Boleh. Meskipun nggak butuh sama duit, meskipun nggak butuh, jual boleh, ya, nggak masalah. Tapi kalau ditanya mana afdal Ustaz, kita biarkan dia merdeka, kita mati dia merdeka, atau kita jual? Tentunya yang afdal adalah antum biarkan dia, jangan dijual. Ya, karena memerdekakan budak itu pahalanya besar. Ya. Di antara ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW bagi orang yang memerdekakan budak adalah Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Ya, luar biasa. Allah bebaskan orang yang memerdekakan budak itu dari api neraka. Dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan itu keutamaannya. Maka afdal sekali memerdekakan budak itu, Pak. Ya, cuma di zaman sekarang kan belum ada budak. Insyaallah nanti di akhir zaman akan ada lagi budak, ya. Allahu a'lam. Hadis berikutnya an Maimunah, dari Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ada seekor tikus pernah jatuh di minyak samin yang dia miliki. Jadi Maimunah itu di rumahnya punya minyak samin, ya, minyak samin atau ya kalau kayak kita, kalau zaman kita seperti margarin. Minyak samin kan margarin mirip-mirip ya. Nah itu ada jatuh tuh tikus ke minyak saminnya tadi. Lalu tikusnya itu mati. Berarti ketika mati jadi bangkai. Bangkai hukumnya apa? Najis, ya kan? Nah maka Nabi SAW ditanya, gimana seperti ini kalau ada tikus jatuh ke minyak mati tikusnya? Maka Nabi SAW bersabda, alquha wa ma haulaha wa kuluh. Buang tikusnya tadi dan minyak samin yang di sekitar tikus jatuh tadi. Jangan seluruhnya dibuang, jangan. Tikusnya dibuang dan sebagian minyak samin yang ada bekas tikus jatuh tadi dan sekitarnya itu dibuang. Minyaknya apa kata Nabi? Kuluhu, makanlah. Ya, boleh dimanfaatkan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Ahmad dan Nasai ditambahkan apa? Fi samnin jamidin. Minyak samin yang padat, bukan cair. Ya, kalau cair itu kan minyak goreng itu, minyak sawit itu. Ya, kalau minyak sawit gimana hukumnya nanti kita bahas insyaallah. Kalau minyaknya minyak goreng itu ya, insyaallah setelah adzan. Silakan adzan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam hadis tadi dijelaskan bahwasanya kalau ada tikus yang jatuh ke minyak samin, ya kemudian tikus tadi mati, maka jelas najis karena dia bangkai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alquha, buang tikusnya, ya. Wa mahaulaha, kemudian minyak samin yang ada di sekitar bangkai tikus tadi, wa kulu, lalu selebihnya boleh dimakan minyak samin tadi, ya. Maksudnya digunakan lagi untuk masak dan seterusnya." Riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ahmad dan Nasai dikatakan itu kalau minyak saminnya tadi jamid, padat, ya kayak mentega, kayak margarin seperti itu. Nah, bagaimana kalau minyaknya cair? Maka ada penjelasan di hadis berikutnya. Ya, kita baca hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'atil fa'ratu fis samni." Kalau ada tikus jatuh di minyak samin. Fa in kana jamidan, kalau minyak saminnya padat, fa'alqu hawa mahaulaha, maka buang bangkainya tadi, bangkai apa? Tikusnya tadi, kemudian minyak yang ada di sekitarnya tadi. Fa in kana ma'i'ana, kalau dia cair, fala taqrabu, maka jangan didekati. Ya. Maksudnya buang sudah kalau minyaknya cair. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan kata beliau, Imam Bukhari dan Imam Abu Hatim menilai hadis ini keliru. Keliru di sini maksudnya hadis ini bukan riwayat Abu Hurairah. Bukan berarti matannya dhaif, bukan. Tapi secara sanad ini ada salah seorang perawi yang keliru menisbatkan hadis ini kepada Abu Hurairah, padahal bukan dari Abu Hurairah. Hadis ini dari Maimunah, bukan dari Abu Hurairah. Nah, itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama lainnya. Wallahu alam. Tapi secara matan hadis ini sahih, maknanya betul. Ya, makanya mayoritas ulama, bahkan ada ulama yang menukilkan ijma, ya, kalau nggak salah Al-Imam Ibnu Abdul Bar, mereka mengatakan kalau minyak tadi cair, seperti minyak goreng kita yang ada di rumah itu, Pak, masuk bangkai masuklah tikus, mati dia tikusnya, jadi bangkai kan, ya, atau cicak mati, masuk ke minyak, mati dia jadi bangkai, maka itu dibuang minyaknya kalau cair, ya, seluruhnya, ya, namanya cair kan, nggak mungkin kita buang sebagian, cair, maka dibuang semua. Tapi kalau ya, dia masuk ke margarin, mentega atau minyak samin seperti itu, padat lah intinya, ya, maka itu tinggal buang bangkainya tadi, kemudian minyak yang ada di sekitarnya, jangan seluruhnya, sisanya boleh dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, itu yang bisa diambil dari sini. Kenapa beliau bawakan ini? Padahal ini dalam jual beli, maksudnya kalau itu sudah disuruh buang, jangan dijual. Itu maksudnya. Ya. Masuk misalnya cicak atau tikus di minyak, antum punya minyak tuh. Masih banyak minyaknya. Ya, atau memang antum pedagang minyak goreng misalnya. Masuklah bangkai tikus minyak. Waduh, mati tikusnya. Gimana? Antum buang tikusnya, antum buang minyaknya. Gak boleh. Karena Nabi mengatakan fala taqrabu, jangan dekati. Artinya disuruh buang. Najis dia, ternajisi. Ya. Nah, ketika enggak boleh dipakai di sini bukan berarti langsung boleh dijual. Enggak boleh juga itu maksudnya. Karena Rasulullah SAW melarang. Ya, jadi tidak diperbolehkan untuk dijual. Itu kenapa beliau bawakan di dalam bab jual beli, itu maksudnya, kata para ulama di sini, ya. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu. Jadi ternajisi, ya, minyak yang cair tadi kalau termasuk bangkai itu maka dia ternajisi. Nah, kalau tikusnya atau cicaknya enggak mati saat baru nyampak, jalan-jalan kita ambil, kita buang. Gimana? Enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa tuh enggak najis, ya. Dan hewan-hewan kecil itu enggak najis. Cuma jijik. Nah, jijik beda lagi pembahasan. Ya, Pak, ya. Kalau antum jijik ya sudah, apa boleh buat. Kalau jijik itu beda pembahasan. Kita membahas najis atau enggak najis, halal atau enggak halal. Kalau dia enggak mati, enggak najis, berarti halal. Tapi kalau jijik, nah itu beda lagi urusan. Ya, jijik saat enggak kemakan ya sudah, apa boleh buat. Kasih ke orang. Kalau orangnya mau sampaikan ini masih bagus, cuma kemasukan cicak misalnya. Ya, saya enggak tega mau makannya lagi seperti itu. Ya, siapa tahu ada yang mau, ya kan? Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat, ya.
Ada pertanyaan ini banyak lagi yang kemarin belum dijawab. Hah? Ini jawab yang sekarang aja ya. Apa pengertian fitrah yang tepat? Fitrah. Apa fitrah? Fitrah itu adalah yang susah juga diartikannya. Fitrah ya fitrah ya. Sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kodratnya. Ya, sesuai dengan asal penciptaannya, itulah kurang lebih ya. Ustadz, untuk apakah membebaskan warga Korea Utara sama saja memerdekakan budak? Oh, gimana maksudnya ini? Mereka bukan budak, mereka orang yang merdeka. Enggak ya. Dibebaskan dari apa mereka? Mereka merasa bebas kok. Mereka merasa bebas ya. Jangan samakan antum sama orang, beda. Bebas orang itu kan berbeda-beda. Ya. Bebas orang itu berbeda-beda. Kita menjadi seorang muslim, merasa bebas enggak? Bebas. Ada orang-orang yang ketika dia melihat Islam, dia katakan Islam ini apa? Mengekang, enggak bebas. Jadi bebas enggak bebas itu jangan antum lihat dari sudut pandang antum. Seorang Korea Utara itu seperti itu, apa namanya, dizolimi oleh apa Kim Jong Un ya. Ya, seakan-akan diperbudak. Itu antum yang lihat. Mereka santai-santai aja kok. Ya, maka jangan samakan apa? Penilaian orang itu seperti diri antum. Jangan seperti itu. Enggak bisa antum samakan. Ya, berbeda-beda. Bolehkah seorang wanita mempunyai budak? Jika budaknya laki-laki, apakah ia boleh bergaul dengannya? Enggak boleh kalau bergaul. Kalau mempunyai budak boleh. Kalau bergaul haram, enggak boleh. Yang boleh itu adalah kalau laki-laki memiliki budak wanita. Ya, kita gauli boleh. Tapi kalau sebaliknya enggak, sepakat ulama tidak diperbolehkan. Jika kita salat subuh di masjid yang pakai kunut, apakah kita ikut angkat tangan? Ulama khilaf, pendapat yang lebih kuat yang ana pilih ya, menurut ana yang lebih kuat adalah tidak. Ya. Itu adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Jadi tidak usah ikut mengangkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, gimana kalau dukun itu paman, terus kita datang ke rumahnya hanya untuk silaturahim? Itu beda lagi. Ya, bukan mendatangi dukun, tapi mendatangi dia sebagai paman kita. Tapi wajib antum untuk menasehatinya. Ya, nasihati. Masa enggak antum diamkan saja dia jadi dukun? Bahaya sekali, itu syirik itu. Perbuatannya syirik ya. Dosa besar. Nasihati. Hukum jual beli kucing kan haram, tapi kalau si penjual kucing minta upah karena sudah mengurus kucing tersebut, apakah boleh seperti itu? Tidak boleh. Itu hila, itu ngakal-ngakali. Sampai kayak orang Yahudi, ya, dilarang apa? Makan lemak bangkai, nggak dimakan oleh mereka. Mereka cairkan, mereka jual. Seperti itu kan? Dilarang jual beli apa? Kucing. Ini bukan jual beli, ini apa? Upah membesarkan. Bodoh wae. Ya, sama saja, nggak boleh. Hilah saja, jangan jadi seperti Yahudi ya. Jika jual beli anjing haram, maka jika jual beli burung, kucing apakah haram? Kalau burung boleh, nggak apa-apa burung. Ya, burung nggak ada larangan. Kalau nggak ada larangan, hukum asal jual beli boleh. Kucing haram karena ada larangan. Nanti akan kita bacakan larangan, insya Allah. Pertemuan yang akan datang ya. Saksi dalam Islam minimal 2. Apa hukum jika saksi tersebut membohong? Ya nggak boleh. Ya, yang boleh jadi saksi itu adalah syahidai adlin. Ya, saksi yang adil yang enggak berbohong. Kalau dia berbohong enggak boleh jadi saksi. Bagaimana jika orang azan namun di tengah-tengah azan ia meninggal? Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia meninggal, ya dianya enggak bisa melakukan apa-apa karena sudah meninggal. Ya, nah, kita yang masih hidup gimana? Nah, ya kita ya azan lagi, kita azan lagi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Apa hukum bermudah-mudahan dalam bersumpah? Tidak diperbolehkan kalau sumpahnya ya benar-benar bersumpah. Ya, tapi kalau cuma sekedar bukan benar-benar bersumpah, cuma ucapan lisan saja seperti orang Arab kan, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallah. Nah, itu bukan benar-benar bersumpah. Maka enggak masalah. Kata Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian dalam sumpah-sumpah kalian yang sifatnya laghun saja, bukan benar-benar sumpah ya. Mengapa daging keledai itu haram? Diharamkan oleh Nabi. Ya, diharamkan oleh Nabi SAW. Apakah boleh menyewa orang untuk beli atau nangkap anjing untuk jadi anjing buruan? Enggak apa-apa, boleh saja.
Ya, diperbolehkan. Nyewa orang kan boleh. Nangkep anjingnya boleh. Maka sama-sama diperbolehkan. Jika seorang imam sedang membaca surat lalu makmum mengikuti surat yang dibaca imam dalam salat jahar, apakah batal salat seorang? Enggak batal, tapi dia berdosa karena dia melakukan yang dilarang. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza qara'a fansitu. Kalau imam baca jahriyah, maksudnya kalian dengar, ansitu, diam, jangan ikut baca. Enggak boleh baca, ya. Apakah boleh seorang suami melarang istrinya untuk sholat ke masjid dikarenakan tidak ingin istrinya dilihat oleh orang lain? Enggak boleh. Jadi fitnah. Kalau jadi fitnah boleh. Kalau larangnya supaya tidak jadi fitnah boleh. Tapi kalau cuma sekedar larang saja enggak. Ya, istri antum keluar tapi berdandan, antum larang, wajib malah larang. Ya, dia dandan mau sholat tapi dandan, ya kan? Larang itu. Tapi kalau benar-benar dia pakaian syar'i, enggak berdandan, enggak pakai wangi-wangian, dia izin sholat, jangan dilarang. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang, ya, hamba-hamba Allah yang wanita dari masjid-masjid Allah. Jangan dilarang, enggak boleh. Apakah boleh megang anjing? Enggak, najis, ya. Kecuali anjing yang tadi untuk beberapa hal tadi, maka itu kata ulama diberikan keringanan ketika antum melatihnya. Ya, ketika antum melatihnya, maka itu ada keringanan di situ. Ketika diringankan boleh untuk digunakan, berarti ada keringanan boleh untuk dipegang. Kalau enggak, maka hukum asalnya enggak boleh. Karena pendapat yang lebih kuat bahwasanya anjing itu najisnya najis aini, zatnya najis, meskipun dia hidup dia najis. Ya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa saja dalil dari Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang riba dan apa balasan bagi pelakunya di dunia dan di akhirat? Wah, banyak sekali. Antum baca Al-Baqarah ayat terakhir lah, 275 dan seterusnya. Ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal bas. Orang yang makan harta riba itu tidaklah bangkit nanti di hari kiamat kecuali seperti orang kesurupan atau orang gila atau epilepsi. Antum pernah lihat orang epilepsi? Kambuh epilepsinya? Nah, kayak gitulah nanti orang makan riba nanti dibangkitkan oleh Allah. Ya. Kemudian ayat itu juga Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan riba, binasa itu riba. Ya. Lalu di ayat yang beberapa berikutnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kalian enggak mau melakukan, maka siap-siap dapat perang dari Allah dan Rasulnya. Nah, lihat, dibangkitkan kayak orang kesurupan gila, ya. Lalu dihancurkan oleh Allah. Lalu diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Mau apa lagi antum? Mau makan riba? Silakan. Siap-siap dengan ancaman-ancaman yang banyak tadi. Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh juga jual beli seperti apa ini? Sumur, apa ini? Dan sumur pemilik Yahudi, rumah ya apa? Yang sumurnya sehari apa ini? Usman maksudnya. Seperti Usman dan sumur milik Yahudi yang sumurnya sehari punya Usman, sehari punya orang Yahudi. Syarat jual beli. Kalau maklum, syaratnya maklum boleh. Tadi kita jelaskan. Kalau syaratnya apa? Jelas, tidak ada jahalah di situ, boleh ya untuk digunakan. Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa keutamaan wafat dalam keadaan sujud? Allah alam keutamaan khusus ya, enggak ada dalil khusus. Cuma kan orang mati dalam keadaan taat itu kan tanda husnul khotimah. Orang mati dalam keadaan berbuat taat, insyaallah husnul khotimah. Apakah boleh menggabung niat puasa wajib dengan puasa wajib juga? Contohnya puasa qada Ramadan dengan puasa nadar. Enggak. Tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan seperti, karena itu akan menjatuhkan satu hukum yang wajib untuk antum. Enak sekali antum, harusnya antum harus dua, cuma antum satu lakukan, enggak boleh. Ya, menjatuhkan satu hukum tanpa sebab yang dibenarkan itu. Apa hukum jika ada seorang yang ingin kredit sama kita tapi dia nyari barangnya sendiri, jika udah dapat barangnya kita transfer uangnya? Riba, ya, tidak diperbolehkan. Itu antum bukan jual barang, antum namanya meminjamkan uang. Namanya jual itu ada barangnya, ya. Antum punya duit banyak, orang datang sama antum,
Orang datang sama antum, Pak, tolong belikan saya barang ya. Oke, antum silakan cari barangnya. Ya, dia datang ke antum, antum suruh dia cari barang sendiri. Misalnya dia mau beli apa? Motor. Dia cari barang dapat motor. Ya, berapa si penjualnya jual? Kata orang tadi 5 juta Pak. Ya, 5 juta. Oke, saya beli, tapi saya jual kepada antum 6 juta ya. Nah, saya jual kepada antum 6 juta. Nah, ditransfer 5 juta ke itu, antum jual kepada orang tadi 6 juta. Itu antum bukan jual, antum minjamkan uang sama dia 5 juta, minta balikkan berapa? 6. Riba. Ya, itu riba sharih. Nah, wallahu alam. Dan juga masuk dalam, kalaupun antum kata, oh itu jual beli Ustaz, ada barangnya, itu masuk jual beli barang yang belum antum miliki. Nabi SAW bersabda dalam hadis Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan ente jual barang yang belum ente miliki. Ya, jadi dari segi mana saja haram, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi gimana kalau ada orang mau beli barang sama kita, antum beli dulu barang itu, sudah dapat baru jual sama dia. Simple aja, simple. Ya, dan orang datang sama antum minta beli nyari motor, antum ada motor jual, nggak ada cari dulu nanti ya, saya cari dulu motor. Ada motor dapat baru jual, baru diakad itu. Nah, berapa jualnya kalau tunai sekian, kalau kredit sekian ya. Waalaikumsalam. Jika si tuan bilang jika aku mati maka si budak bebas, apakah kalau si budak membunuh si tuan yang budak tadi bebas? Enggak. Ya, tidak. Dalam kaidah dikatakan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk mencapai yang belum pada waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, karena dia terburu-buru ingin cepat merdeka, dia bunuh tuannya. Kata ulama, malah inti nggak merdeka, nggak jadi merdekanya. Itu hukuman buat dia. Ya, ya, kalau dia ketahuan membunuh ya bukan hanya nggak merdeka, dia dihukum kisos, penggal dia kan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti selama ini orang yang suka cek khodam itu syaratnya nggak diterima, sholatnya nggak diterima 40 hari ya Ustaz. Apa dulu maksud cek khodam itu? Itu perkataan yang batil jelas ya. Kalau yang dimaksudkan itu adalah apa? Dukun, jin seperti itu jelas ya. Tapi kalau sekedar main-main maka itu main-main yang terlarang. Kalau serius ya dia mempercayainya maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Ya, terjatuh pada syirik. Kalau main-main wah itu berbahaya, main-main yang terlarang, tetap berdosa. Ya, tetap berdosa. Jadi gimana? Taubat antum. Jadi jangan ikut-ikutan lah. Apalagi santri, kadang-kadang santri kok latah ya. Santri itu harus dalam ucapan dan perbuatannya apa? Sesuai dengan dalil yang sudah dihafal. Jangan ikut-ikutan orang. Ya, ini perkataan-perkataan yang batil. Karena yang dimaksud oleh mereka itu jin kan? Betul ya? Jadi haram. Syirik jelas. Antum main-main dalam kesyirikan. Enggak boleh main-main dalam kesyirikan, kekufuran. Ya. Kata Allah apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, nantinya jatuh kepada itu ketika ada orang munafik main-main mencela para sahabat. Kata Allah apa? Qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Ya, apakah kalian mengejek-ejek Allah, Rasul dan ayat-ayatnya? Ya, la ta'tadiru, jangan cari uzur kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian udah kufur setelah kalian beriman. Hati-hati. Jangan melakukan hal-hal seperti itu ya, tinggalkan. Barakallahu fikum. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup ya, ada pengumuman sedikit untuk para santri. Tolong sendal itu jangan diletakkan di atas itu, ya, tempat tanaman atau di atas tangga. Itu udah berapa hari Ustaz lihat antum taruh. Beberapa santri Ustaz suruh turunkan, besok nanti di sholat dia taruh lagi di atas itu. Ya, nah ini diumumkan. Jadi sendal itu taruh di bawah, di konblok. Jangan dinaikkan ke tempat tanaman yang ada batu kerikil itu, jangan. Ya, nanti ikut-ikut semua orang. Lama-lama naik ke teras masjid itu. Kalau dibiarkan. Ya, jadi mohon sendalnya taruh. Itu kan sudah luas sekali kita. Luas, silakan antum taruh sendalnya di situ. Ya, mohon diperhatikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.